Ya. Alhamdulillah para pejuang Siroh sudah datang. Wow, Bu Marsih masih sama Ananda nih. Siapa namanya tuh? Masih di mute, Bu Marsih, silakan. Oh ya, udah bangun Bunda. Siapa namanya? Ganteng-ganteng itu. Iya. Pintar sekali anak soleh, pagi-pagi sudah ikut ngaji. Alhamdulillah. Iya. Iya, siapa lagi ya? Budian, lagi apa nih Budian? Lagi ini nyalain video. Oh ya. Oh, masih free fire ya? Oke. Ya. Pak Bos, lagi ngapain nih Pak Bos nih? Lagi nungguin Pak Baktiar. Malu ya sendirian ya? Laptopnya. Kontraktir sarapan nih masih. Wah. Oke, kemudian siapa lagi nih? Ayo dibuka videonya, ayo. Masya Allah, sudah rindu saya menatap wajah-wajah kalian. Ya Budian ya, tetangga tapi nggak pernah ketemu ya Budian ya. Iya, Mi. Budian aku pesan pewangi ya. Iya, Mi. Ya, kirimin 5 ya. Teman-teman Oh, ya. yang wangi banget, silahkan order sama Budian. Ya, kawin order sama Budian ya. Wanginya Masya Allah mantap pokoknya. Wangi apa itu, Bu? Apa Bu ya? Wangi apa? Wangi pewangi itu. Mawar. Kayak untuk Wangi baju apa pewangi badan? Pewangi baju. baju. Untuk Iya. setrikaan, ya. Untuk setrikaan itu kayak spray. Tapi wangi banget jadi hemat makanya. Iya. Jadi nggak usah dicuci ya, Bu ya. Oh bener. Orang lanang itu kan yang gitu. Masa ubah ganti abu ya yang penting. Yang penting kan abunya ganti. Masya Allah. Variannya apa aja, Bu? Wanginya. Mawar putih, mawar merah, mawar pink ngono ya. Mawar ungu, mawar biru. Jadi variannya. Kalau mau dicoba semuanya Pak Win, saya coba semuanya. Nanti ketemu yang suka yang mana. Langganan saya pokoknya kalau habis pesan sama Budian karena wangi. Ya daripada ngelarisi yang di mall-mall besar kan yang larisi teman sendiri ya. Iya, makasih Mi. Ya. Ini ada Bu Unun, Bu Rofi, Bu Yudi Eka, Ibu atau Bapak nih? Ya, Bu Yuni. Masya Allah, sudah pada hadir teman-teman, ayo. Ini sambil mengingatkan yang lainnya, ini panggil-panggil lagi. Ya, gimana kabarnya teman-teman, sehat semuanya? Bu Narti, sehat Bu Narti? Alhamdulillah sehat, Bu. Ini Bu Narti Gunung Kidul kah? Bukan, Bu. Aku di Jambi. Oh, Masya Allah, tinggal di Jambi, barokallahu lakum. Sekarang lagi gelar wakaf apa Bu Narti? Ini sih, Bu. Apa namanya? Yang kisah 24 Nabi. Oh iya, oke. Mau untuk kemana tuh? Di TPA Sababul Quran. Oke, barokallahu lakum ya. Pokoknya seneng banget kalau udah giliran nganter buku, bikin dokumentasi ya. Masya Allah, apalagi kalau dikirim sama pengelolanya, dikirimin ini apa, pic-nya udah dibaca anak-anak. Wow, rasanya Masya Allah ya. Bahagia. Bahagianya tak terkira pokoknya. Kemarin itu ada cerita tetangga itu kan dapat wakaf ya, Bun ya. Dapat wakaf terus Pak Win ini siapa yang ngirim buku mahal gini, Sainku gitu, buku hebat ini, bagus banget itu.
siapa yang ngirim wakaf ya gitu. Saya bilang itu malaikat tak bersayap. Allah, ya. Bilang, Mas, aku minta ditelusur siapa yang ngirim gitu. Mau saya doain. Masya Allah. Iya. Luar biasa deh. Mereka excited ya kalau dapat wow gitu. Apalagi anak-anak itu bisa mengakses bacanya. Bu Anis, mana videonya? Bu Dija, wah jauh-jauh dari Halmahera loh Bu Dija nih. Ya, Bu Ella. Al-Mahira. Bu Esti, tinggal di mana Bu Esti? Solo Ibu. Solo ya, Solonya mana? Tonggoku berarti. Nggih, tapi merasa Solo sebenarnya di Colomadu. Bu. Oh iya, kan Pak Cah di Karanganyar. Nggih. Ya, kalau saya kan Solo Kemeringet, Wonogiri ya. Solonya udah melusuk Kemeringet ya. Oke, teman-teman sehat-sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Saya sangat prihatin ya kalau setiap kali mendengarkan kabar-kabar siapa sakit, terus isoman, sekeluarga, ya Allah. Saling berkabar di grup ya, biar kita bisa saling mendoakan. Kemarin Bu Ika Lina menceritakan suaminya sudah sampai berat banget, ya sampai luar biasa yang harus dilakukan untuk memulihkan. Masya Allah, alhamdulillah bisa diselamatkan ya. Dan beberapa suami dari para SLC juga ada yang wafat, orang tuanya dan seterusnya ya. Semoga syahid. Oke. Bu Silpa, wah sudah hadir Bu Silpa nih. Mbak Putri, mana kameranya Mbak Putri? Kangen nih Umi biar bisa lihat Mbak Putri. Umi. Ya, Mi, bentar. Iya, mesti belum mandi mesti itu. Sama maksudnya yang belum mandi. Mana golongan belum mandi, nggak usah ngaku ya toh. Umi gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya begini, sehat, ketawa-ketawa gitu kan. Sepi rumah sekarang, cuma tinggal sama Dija aja kan, jadi sepi. Anaknya tinggal satu. Tinggal Ya dua. Allah. Di sini juga sepi kok, Mi. Iya, kamu cuma berdua aja. Iya. Sehat ya, semoga ya, alhamdulillah. Ya, amin. Oke, terus siapa lagi nih? Mbak Esti tadi udah, pada ditutup nih kameranya. Belum pada siap ya, kira-kira belum pada mandi. Nanti kalau ada Pak Bah dibuka ya kameranya ya. Teman-teman ingat, kalau merasa tidak terlalu aman di belakangnya bisa pakai virtual background. Alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu sudah datang nih Pak Bahtiar. Mana Pak bosnya ini? Pak Narsumnya. Silakan untuk buka kamera Pak Bah. Udah mau mulai ya? Ketinggalan Iya setelah 3 dong. menit. Sempit kok. Oke ya. Baik, sudah hadir 33 orang. Alhamdulillah, luar biasa. Saya berharap insya Allah berapapun yang hadir kali ini adalah berkah untuk kita semuanya. Ntar saya ganti nama biar pada nggak takut nih pakai nama saya ini. Saya ganti ya. Oke. Kita awali ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita diizinkan pagi-pagi menjemput rezeki ilmu, insya Allah. Rezeki semangat dalam kebersamaan, syukur luar biasa. Apalagi masih diberi sehat dan masih terus bersemangat untuk bergerak dalam dakwah literasi, menebarkan sirah ya, membumikan Al-Quran dan menghidupkan sirah di seluruh negeri ini. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para istrinya ya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Semoga kita diizinkan bertemu dengan beliau dan para istrinya, para zuriatnya di surganya Allah SWT. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, Masya Allah ya, ada Bu Sumarse, Bu Dian, Bu Senarti, Bu Esti,
Bu Silpa, Mbak Putri, Bu Dija, jauh-jauh Bu Dija ya, pagi-pagi sudah seger dari Halmahera loh Pak Bahtiar ini. Pak Windarto ya, ini ada Bu Ikrar juga. Kemudian Bu Ikrar dari Sorowako ya. Bu Ella, Bu Iwi, Bu Putri, Bu Indah, Bu Hafsa, Bu Wulan, Bu Vivi, Bu Umi, Bu Fatmi, Bu Istiqomah, Bu Sri Mariati, Bu Fitri Muslimah, Bu Yuni, Bu Rofiah, Umi Opsa, dan masih banyak lagi ternyata, Masya Allah, ada Umi Sepri, ada Bunda Prapti, Allahu Akbar ya, ada Mbak Ari Widiana, wah pokoknya banyak banget ini, 41 Alhamdulillah, dan mungkin akan terus bertambah. Barakallahu lakum. Insya Allah kita akan berbincang-bincang untuk menyegarkan kembali semangat kita di dalam menggulirkan wakaf, menjaga istiqomah kita bareng-bareng bersama dengan Bapak Ustadz kita yang tetar, Pak Bahtiar. Beliau ini luar biasa semangatnya ya, teman-teman yang pernah berada dalam kelas beliau merasakan ya, diapain. Ya udah nanti rasain aja. Ya, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir, Pak Bahtiar. Assalamualaikum Pak Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belum? Kabar Bu Ida? Sehat Bu Ida? Alhamdulillah. Kok ini penampakannya mana nih? Ya. Lagi dimatiin dulu sebentar. Siap-siap prepare ya. Ya baik. Oke. Nanti beliau Pak Bah saya minta perkenalan sendiri karena saya belum memegang CV-nya. Yang jelas saya pernah bersama beliau di Turki ya. Ini saya tunjukin fotonya dulu aja. Nah, fotonya ini orangnya. Ya. Gendong kucing saya nih kayaknya. Susi. Oke. Baik. Saya pernah bersama dengan beliau dengan Pak Win yang ngebulang di Turki. Ya Pak Win, ingat Pak Win. Nyasarnya ingat ya Bu? Belusuan di Turki. Gaya-gayanya itu mengira Turki itu kayak Jogja. Kalau dari Malioboro bisa jalan kaki ke rumah saya gitu kan, jalannya lurus-lurus. Dilihat di peta, cuma sekian kilo bisa kita jalan gitu kan. Jadi kita jalan kaki, ternyata tersesat-sesat. Dan ujungnya naik taksi. Ya, baik, ini orang-orang nekat yang ngepulang sendiri tanpa guide, Masya Allah, luar biasa rasanya. Nah, mengulang kembali harapan kita untuk semakin menggiatkan program-program wakaf ini, maka pada kesempatan kali ini sengaja kita undang beliau Pak Bahtiar ini hadir bersama sahabatku semuanya dalam rangka untuk kita thalabul ilmi, kita kembali mendapatkan semangat dan sebagainya ya yang akan kita acarkan pada pagi hari ini. Baik, saya tidak berpanjang kata, sepertinya Pak Bahtiar sudah siap. Ya, semoga Pak Sampai jam 6 kok iki, Mbak. Dulu. Ya, speak dulu, nanti yang lainnya bisa lanjut untuk dialog ya, gitu. Oke, Pak Abah mana nih, sudah siap Pak Abah? Insyaallah Bu. Ya, oke. Waktu dan forum saya persilahkan untuk Pak Abah. Monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'u bi ihsanin ila yaumil wafa. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini insyaallah dipertemukan dengan para pejuang hebat di pagi-pagi subuh yang sudah hadir majelis ilmu. Saya kemarin ditodong. Saya pikir karena kemudian ada kesempatan untuk berbagi kebaikan, semoga kemudian bisa memberikan manfaat gitu ya. Jazakumullah atas kesempatannya Bu Ida, juga ada Mas Willy ya. Masya Allah sudah 50 orang lebih pagi-pagi. Insya Allah ini adalah orang-orang yang kemudian selalu senantiasa berusaha memberikan amal-amal terbaik. Menarik karena kemudian dalam Al-Quran Allah sebutkan, kalau surat Al-Mulk pada hafal mungkin ya ibu-ibu semua ya, Tabarok, surat Tabarok mungkin, ayat keduanya itu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT telah menciptakan kehidupan dan kematian itu untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wah, ini kalimatnya kenapa bukan aktsaru amala, tapi ahsanu amala.
Karena bisa jadi, nah ini kan bisa jadi ya. Ini saya bukan ahli tafsir, hanya sekedar merenungi saja, mentadabburi. Bisa jadi ada banyak orang yang amalnya banyak, tapi kemudian dia nggak baik. Banyak kenapa nggak baik? Karena banyak tapi nggak ikhlas gitu kan. Jadi nggak jadi amal gitu kan. Banyak tapi ria, banyak tapi nggak continue, banyak tapi kemudian banyak penyakit-penyakit menyertai amalnya. Maka kemudian disebutkan Allah SWT dalam surat ini, ahsanu amal. Siapa yang paling baik amalnya? Nah, paling baik itu maka kemudian ada syarat-syarat yang menyertainya. Salah satu misal di antara dua syarat amal itu adalah yang pertama adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ikhlas. Kan kalau amalnya tidak ada contohnya juga nggak ngada-ngada gitu ya. Apalagi kalau kemudian emang amal-amal sifatnya amal makhluk kan sudah jelas tuntunannya. Nah, kemudian yang kedua adalah ikhlasnya. Nah, maka mungkin di pagi hari ini karena berkaitan dengan konteks kita sebagai para pejuang wakaf, amal-amal wakaf kita ketika kita bergerak menyebarkan, mengajak wakaf dan juga termasuk di dalamnya bukan sekedar wakaf ya. Kemudian ketika kita bergerak sebagai pejuang ketika mensyiarkan, mengajak ya reselling, apakah itu menjadi amal-amal itu kan cuma kayak menggugurkan kewajiban gitu ya. Gitu. Jadi seolah-olah tidak ada amal terbaik, tentu saja ada banyak selain amal yang kemudian dia ikhlas mengikuti sunnah Rasulullah dan sebagainya, maka kemudian ada parameter-parameter yang harus kita ukur. Nah, kan sesuatu itu bisa diukur. Kalau pekerjaan itu sekarang apalagi sudah ada KPI ya, apa istilahnya? Key Performance Indicator. Wah, sampai detail gitu kalau orang manajemen gitu pasti belajar gitu. Apa sih indikator-indikator bahwasanya ini pekerjaan yang produktif? Apa bahasa apa Bu? Muntijah gitu ya. Apa ini amal-amal yang muntijah apa enggak, amal-amal yang produktif enggak, amal-amal yang kemudian menghasilkan apa tidak gitu. Nah, kalau kemudian dia tidak bisa diukur karena kemudian sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar share, sekedar ngajak, enggak pernah ada kemudian indikator-indikatornya, nanti akhirnya jadinya ya amal-amalnya ya amal sekedar saja. Maka mungkin di pagi hari ini saya mengajak diri saya pribadi dan juga kita semua, kalau berbicara tentang menjadi pejuang wakaf untuk kemudian gimana sih kemudian gerak kita ini menjadi sebuah amal yang bukan sekedar amal yang bukan sekedar catat sebagai nanti jualan dalam tanda kutip. Bukan sekedar sebagai pekerjaan yang nanti jadinya mengumpulkan SU, bukan sekedar kegiatan project yang kemudian cuma dapat 1 buku, 2 buku, SU sekian, komisi sekian, reward sekian. Nah, itu yang harus jadi itu yang penting. Karena kalau kemudian ini enggak jelas, biasanya amalnya cepat selesai. Karena apa ya udah dapat Turki udah selesailah, beres gitu ya. Udah dapat misal cuma pengen ngejar nih lagi ada reward mbak, udah dapat mbak udah selesai gitu kan, udah dapat 2,5 S udah selesai. Oh udah saya udah dapat 10 wakafnya 10 BPI udah alhamdulillah cukup lah, nggak usah gerak lagi gitu. Misal kalau bicara tentang wakaf atau kemudian jualan gitu, seolah-olah kayak gitu udah selesai gitu kita, karena kemudian mikirnya ya itu ya walaupun mungkin bisa jadi kalau bicara tentang target tentang goals ya mungkin targetnya udah nyampe, tapi kan apakah itu yang kemudian disebut dengan ahsanu amala, amal terbaik? Maka ada di antara indikatornya adalah dalam hadis lain disebutkan innallaha yuhibbu ahadukum idza amila ayyutkinahu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah SWT mencintai seseorang antara kalian jika dia melakukan amal, dia melakukannya dengan itqon. Nah, itqon itu terjemahnya di antara adalah profesional. Nah, profesional itu yang harus menjadi barometer, dan kemudian sangat banyak sekali turunan-turunan kata dari profesional. Profesional itu bisa jadi tercatat, profesional itu berarti terencana misalnya, profesional itu berarti ada terevaluasi, profesional itu berarti kemudian continue, profesional itu berarti ada apa bahasanya kalau kita nyebutnya
after sales service, after sales service. Ketika ada orang mengirimkan wakaf, apakah kita mendoakannya dengan sebaik hati atau cuma sekedar makasih, ngirim stiker barakallahu fikum gitu kan? Karena kan apalagi udah banyak koleksi stiker di handphone ya, udah barakallahu fikum gitu. Itu juga nggak pakai nggak pakai perasaan gitu ya, nggak pakai doa dengan tulus, cuma alhamdulillah nih dapat 2 slot, kirim barakallahu fikum, kirim barakallahu fikum. Apalagi banyak banget yang mau dia dikirimin japri, jadi sehingga kita cuma ngirim-ngirim aja, nggak ada feel-nya, nggak benar-benar mendoakannya, nggak kemudian membawa namanya di dalam doa kita benar-benar. Misalnya itu salah satu after sales service kalau bicara tentang itqan, profesional. Nah, ini kan apalagi kira-kira kalau bicara tentang profesional, pasti banyak banget parameter profesionalnya nanti ya. Kalau ngomongin parameter profesional nanti mungkin bisa jadi satu sesi sendiri. Profesional dalam pekerjaan, nanti ada orang-orang ahli manajemen bisa menjelaskan seperti apa detailnya kita kira-kira kalau profesional gitu. Ya, karena pasti banyak sekali yang kemudian menjadi turunannya. Nah, karena kemudian kalau ketika kita memaknai bahwasannya bergerak di sisi mengumpulkan wakaf, pejuang wakaf buku sirah ini sebagai sebuah jembatan kebaikan kita, sebagai sebuah sarana kita syiar kebaikan. Atau bahkan mungkin kita ingin menjadikannya sebagai salah satu amalan unggulan kita. Kan bisa banget. Ada orang-orang yang punya amalan unggulan karena setiap hari dia bisa membaca 5 juz, 10 juz. Dia fokus dengan itu setiap hari di luar amal-amal lain. Ada orang-orang yang kemudian punya amal unggulan, dia puasa sunnah setiap Senin Kamis atau puasa Daud. Ada orang-orang punya amalan unggulan, dia selalu bersedekah setiap pagi, setiap hari. Ada yang punya amalan unggulan apa. Sekarang kita pengen apakah ingin menjadikan sebuah kesempatan menjadi kurir wakaf ini sebagai salah satu amal kebaikan, menjadi amalan unggulan. Ya, kalau amalan unggulan apalagi berarti kemudian harus unggul, bukan sekedar amal-amal biasa gitu. Dan apakah ini bisa? Tentu saja bisa. Karena ada peluang-peluang kebaikan yang begitu banyak di dalam gerakan ini. Bagaimana kemudian ketika kita menjadikan ini sebagai jembatan, menjembatani. Jadi memang kalau bicara wakaf ini kan memang berbeda dengan zakat, infak, sedekah atau zakat dalam tanda kutip khusus. Karena kalau dalam Al-Quran, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, itu ketika kalimat sedekah yang pertama-tama harus diambil kan memang zakat ya, karena sifatnya wajib. Tapi kalau kemudian kan yang lainnya lebih kepada anjuran-anjuran, tidak harus ngambil. Sedangkan kalau perintah zakat kan harus diambil, datengin, langsung dihitung kekayaan sekian. Sedangkan kalau sudah zakat, kalau sudah infak, sedekah, wakaf itu kan sudah sifatnya adalah voluntary, keikhlasan, kerelaan, keterpanggilan. Tapi tetap saja perintah khutnya secara umum kan berbicara berarti bahasanya kalau dalam zakat memang harus diambil, dihitung, maka dalam ajakan sedekah, wakaf dan sebagainya, ya kita kan harus tetap ada proses edukasinya, proses mengajaknya, ya kan? Tidak bisa kemudian saya sudah share, udahlah yang menurut yang mau ikutan alhamdulillah, enggak ya sudah gitu kan. Yang sudah wapri udah pokoknya kirim aja udah, terima alhamdulillah, nggak terima juga sudah lah, kita sudah berusaha ngajak. Nah, apakah kemudian kita sudah melakukan proses-proses profesional di sebelakang itu? Kalau bicara tentang kalau itu bisa belajar dari lembaga-lembaga zakat mungkin ya. Saya melihat bagaimana kemudian lembaga zakat juga secara umum kalau yang sudah bagus, luar biasa kemudian mereka melakukan proses edukasinya gitu. Membuat kampanye sangat menarik gitu. Kita bukan sedang bersaing dengan lembaga zakat, bukan. Kita bukan sedang bersaing dengan lembaga Ziswaf, ACT, dompet duafa, apapun itu sebagainya. Tapi kita bisa belajar dari mereka bagaimana mereka kemudian melakukannya dengan sangat menarik. Atau kalau kita mau melihat crowdfunding kitabisa.com gitu ya, walaupun kalau katanya punya non muslim, saya juga nggak tahu kalau kitabisa.com ya. Bagaimana dikemasnya luar biasa ketika kampanye. Saya pernah dulu pengen ikutan galang wakaf buat kita bisa gitu, wakaf untuk sekolah gitu. Ternyata banyak banget tahapan-tahapan yang suruh ngisi ini, kemudian foto-fotonya itu, oh ternyata emang harus profesional. Akhirnya nggak jalan juga sih, karena saya nggak punya foto-foto yang bagus gitu. Karena mereka sampai kemudian memang harus dibuat bagaimana semenarik mungkin. Ya mungkin bagi teman-teman saat ini di masa pandemi memang agak susah mungkin kalau bicara tentang mengumpulkan wakaf buku, kemudian
harus punya foto siswa lagi belajar megang buku sekarang misal ya. Tapi kalau kita mau berusaha kan mencari lebih, menghubungi kepala sekolah, menghubungi pimpinan pesantren, arsip foto lama deh Pak, nggak apa-apa deh Pak, gitu ya. Agar kemudian memang itu mungkin salah satu bagaimana ada attraction-nya, bagaimana mengajak orang, meyakinkannya kan perlu ada effort tambahan ya gitu. Tidak hanya sekedar bikin markom di Canva, lalu kirim gitu. Lalu kemudian tidak ada apa namanya? Nggak ada sarana lain gitu. Karena biasanya kalau kita perhatikan sekali lagi kalau di yang penggalangan dana itu saya sering banget muncul di Facebook saya karena mungkin saya sering like yang kayak gitu, akhirnya sering muncul gitu kan. Bagaimana kemudian ajakan-ajakan untuk berwakaf itu luar biasa cantik dan menarik kalau boleh dibilang gitu ya. Walaupun memang mereka sih pakai fans page yang berbayar ya, tapi tetap aja kalau berbayar nggak menarik kan kita nggak tertarik untuk ngeklik, nggak tertarik untuk komen, apalagi nggak tertarik untuk kemudian donasi gitu. Dibuat video bagaimana prosesnya, apa yang sedang terjadi gitu kan. Bahkan ada yang videonya model-model video-video apa kayak foto strip, kemudian ada foto, ada tulisannya, ada foto, ada tulisannya, apa keterangan-keterangan, caption-captionnya, tapi jadi sebuah video misal gitu kan. Atau ada juga yang kemudian langsung pakai ceramah, bukan ceramah, pakai narasi. Ustaz Abdul Somad bercerita, Ustadz Buya Yahya, kemudian misalnya Buya Yahya kemudian ceramah di depan bangunan, apalagi ya kayak gitu. Saya kalau ngelihat fanspage-nya Pak Cah, kayaknya nggak ada Pak Cah ceramah, tapi ya ada nggak? Tapi kalau foto saya ngeliat ada. Saya belum lihat kalau yang Pak Cah modelnya model ceramah untuk ngajak ikut kelas atau ikut apa itu. Tapi kalau di yang foto saya ngeliat sudah ada itu. Terakhir saya ngeliat ada Pak Cah bikin kelas menulis untuk aktivis dakwah kalau nggak salah sama Kang Deden ya. Artinya kan itu kan sifatnya sama-sama ngajak walaupun bukan ngajak wakaf kalau yang dilakukan Pak Cah misalnya dalam hal ini. Tapi memang ada upaya walaupun mungkin itu sudah levelnya dikelola oleh profesional bisa jadi karena ada fotografernya, ada juru editnya mungkin bukan Canva lagi gitu ya, sudah pakai Corel, sudah pakai apa atau videonya bukan lagi video sekedar kalau InShot kalau kita kan, tapi kan level kita mungkin untuk level kita yang keterbatasan yang tidak punya kemampuan editing sampai bagus kayak ya kalau oke lah mungkin kalau kayak ya, timnya Ustaz Abdul Somad, timnya itu mungkin mereka punya kemampuan editing yang luar biasa karena ada tim. Kalau kita sendiri mungkin bergerak sendiri-sendiri, tapi kan ada effort menuju ke sana itu yang perlu kita arahkan agar kemudian amal kita dalam amaliyah kita menggerakkan wakaf itu adalah menuju amal-amaliyah yang produktif dan kemudian profesional gitu. Jadi bukan sekedar share, bukan sekedar bikin, walaupun memang bisa jadi dengan bikin sekedarnya saja alhamdulillah sudah Allah gerakkan, karena sekali lagi nanti kembali kepada Allah ya. Bisa jadi sudah Allah gerakkan sekian ratus orang. Siapa tahu dengan membuat lebih baik, bikin lebih bagus, karena itu adalah sa'i kita, gitu kan? Kan itu bagian dari sa'i kita, membuat lebih baik, lebih bagus, lebih effortnya lebih besar. Nanti Allah hadirkan zam-zamnya lebih besar, gitu kan? Mata airnya lebih besar. Sekarang mata airnya kecil nanti jadi lebih besar karena effortnya lebih besar. Apalagi kalau mungkin teman-teman ada yang mau main-main di, cuma saya belum ngerti kalau masalah fanspage. Kalau Bu Ida mungkin lebih ngerti bagaimana fanspage. Karena saya dulu jujur pernah pakai fanspage dan kemudian mencoba iklan kayak bocor. Kayak nggak dapet ini kunci-kunci keywordnya. Jadi harus belajar gitu ya, boncos gitu ya. Karena jadinya iklannya habis sekian ratus ribu, tapi yang ngeklik cuma berapa orang. Ini berarti ada salah mungkin dalam pentargetan iklan dan sebagainya. Itu juga perlu dipelajari sebenarnya kayak gitu. Walaupun saya sendiri masih penasaran pengen belajar lagi iklan di fanspage untuk kemudian mencoba upscaling gitu ya, meningkatkan agar kemudian pekerjaan-pekerjaan kita, amal-amal kita dalam sisi apapun itu menjadi amal-amal yang kemudian ada nilai plusnya. Apalagi sekarang mohon maaf bukan berarti kemudian nanti berbicara bersaing dengan sesama SLC gitu ya, apalagi ngomongin seolah-olah bersaing dengan komunitas lain. Yang bergerak di wakaf itu banyak. Ya wakaf buku banyak, wakaf Quran banyak, wakaf sumur bor gitu banyak, wakaf air bersih Ustadz Salim itu yang di Merapi itu juga ada. Wakaf apapun itu sekarang banyak yang bergerak. Alhamdulillah. Karena memang potensi umat masih lebih banyak dari itu sebenarnya. Bukan berarti kemudian
wah udah banyak yang gerak, saya nggak lagi deh gitu. Kenapa saya nggak dapat? Bisa jadi kalah sama pesona Ustadz ini, pesona Ustadz Randy Saputra, pesona Kang Dewa Eka Pragiyoga. Enggak, masih banyak peluangnya. Potensi umat itu masih sangat banyak sekali, walaupun bahkan disebutkan mungkin potensinya recehan ya. Tapi potensi umat untuk berbuat baik itu masih sangat banyak, dan mereka sangat mungkin dan masih sangat mungkin untuk kemudian diajak dan digerakkan. Apalagi kalau dengan gerakan kita yang ngajak 20.000, 25.000 tuh, itu insya Allah sesuatu yang ringan. 10.000 gitu masih ringan itu ya. Recehan-recehan itu sebenarnya berpeluang menjadi bukit yang besar kalau kemudian bisa kita gerakkan, bisa kita maksimalkan. Wallahu a'lam bagaimana kemudian nanti, apakah mungkin Bu Ida dan tim mau bikin secara khusus satu, kalau mau saya juga kepikiran cuma masih belum ini ya. Apakah memungkinkan dibikin satu di satu kanalkan gitu kan misal. Tapi siapa duluan yang tayang? Kalau di satu kanalkan misal gitu ya. Bikin fanpage, nanti siapa yang punya campaign siapa gitu. Tapi nanti siapa duluan yang tayang? Kalau banyak yang punya proyek susah juga ya. Udah gerak masing-masing bisa jadi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini mungkin jadi catatan juga, menjadi PR sebenarnya sampai sekarang, karena memang amal-amal yang sifatnya mengumpulkan dana ini ada resiko. Ada resiko terkait dengan uang. Ya. Uang ini sensitif. Nah, ini menjadi catatan di perjalanan kita bergerak mengumpulkan wakaf. Bagaimana kemudian menjaga kepercayaan ini? Nah, ini bagaimana menjaga kepercayaan para wakif ini yang sudah bergerak, mungkin bisa jadi merasa, ini orang percaya nggak ya? Apalagi selama ini kan kita pakai rekening sendiri ya, semuanya pakai rekening pribadi semua. Karena kalau saya nggak tahu nih apakah kemudian memungkinkan, saya bukan orang bank, cuma dulu saya pernah nanya ke teman di bank, katanya bisa bikin rekening atas nama pribadi CC wakaf buku. Cuma nggak tahu di bank apa saja. Dulu sih teman saya di BSM katanya bisa. Sekarang udah BSI ya. Nah, nggak tahu sekarang apakah masih ada bank lain yang bisa seperti itu. Kalau memungkinkan, kayaknya ada baiknya kalau saya terpikir kemudian pakai seperti itu. Walaupun sejauh ini masih banyak orang percaya kepada kita untuk transfer ke rekening pribadi, tapi alangkah lebih baiknya kalau kemudian secara nama pun kemudian sudah jelas gitu. Itu menurut saya ya. Tapi bukan berarti kemudian yang belum punya rekening akhirnya berhenti, enggak, tapi sambil berjalan. Atau kalau memungkinkan ada rekening dropping, nah itu apakah mungkin? Nah itu menjadi PR juga harus difikirkan ke depannya, karena bagaimanapun ketika gerakan ini semakin banyak, semakin membesar, jangan sampai orang jadi tidak percaya. Karena kadang tidak percaya itu karena salah satu sisinya adalah tadi rekeningnya kadang-kadang namanya nama pribadi. Kadang-kadang, tapi kalau teman sendiri biasanya nggak akan banyak tanya. Kalau teman yang sudah tahu dengan posisi kita, teman yang sudah tahu memang kita sudah menggerakkan wakaf, sudah menyalurkan wakaf, sudah sekian lama, ya biasanya memang akan, ya udah percaya, dia nggak akan kemudian nggak akan nanya-nanya lagi, nggak akan ada curiga-curiga apapun gitu ya. Nah ini tergantung bagaimana kemudian kalau bagian ketika kita masih pakai rekening pribadi, memang kita harus menyiapkan, membangun trust-nya itu harus kuat. Jangan kemudian setelah itu tidak pernah update gitu kan. Nanti tiba-tiba muncul pas lagi ada promo aja geraknya wakaf gitu. Nanti hari-hari biasa nggak pernah ada soundingnya, walaupun mungkin di hari biasa tidak ngajakin wakaf, tapi kemudian cerita tentang gerakan wakaf yang dikelola oleh si A, si B, si C, oleh kita sendiri. Ketika kita saling cross-selling, saling men-share gerakan wakaf teman lain misal, itu kan sebenarnya juga dalam proses untuk kemudian kita membangun branding ya. Misal, bisa baca dulu namanya. Misal nih ada Bu Anik Salsabila nge-share statusnya Ari Widiana. Itu sebenarnya bagian cross-selling ya. Saling menjelaskan, saling menguatkan bahwa memang kita sama-sama pejuang wakaf. Ini udah pada mencoba belum ya? Kalau Bu Ida mungkin sebagai SPV mungkin sudah sering banget nge-share punya orang, tapi ya, kita sebagai teman-teman kita nge-share. Sudah kok, kita siarkan itu di MK. Sudah ya? Nah, ya. Itu saling nge-share status temannya di Facebook, bisa sekali-kali, 2 kali, itu kan berarti emang tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat. Ya. Nge-share punya temannya Bu, udah Bu ya? Punya teman ya. Hari Jumat nanti saling share punya teman. Nah, ya, itu udah program maupun yang nggak punya program nge-share punya teman. Masya Allah, itu udah dijalanin, berarti itu udah bagian dari bagaimana menguatkan branding kita. Bahasanya emang bukan kita sendiri yang gerakin wakaf gitu ya. Ini mungkin di awal-awal ketika
kita belum punya rekening wakaf yang pakai nama CC, itu mungkin bisa salah satu sarana kita untuk brandingnya juga, saling branding. Wallahu a'lam bishawab. Di pagi hari ini saya ingin mengajak diri saya sendiri dan juga teman-teman semua untuk kemudian menjadikan amalan-amalan ini, amal yang kecil ini, karena ini kan kita pun keterlibatan kita dalam gerakan wakaf ini mungkin secara pribadi mungkin nggak banyak. Ketika kita ada 100 slot, mungkin kita ngambil, kita sendiri secara pribadi mungkin ngisi 2 slot, 3 slot, 5 slot. Ya mungkin kalau secara nominal tidak banyak. Tapi kemudian secara manfaat terasa besar, nah itu, maka kemudian sebisa mungkin kita jadikan amal-amal terbaik. Ahsanu amala wakaf, kurir wakaf menjadi peluang kita untuk melipat gandakan potensi kebaikan yang bisa kita dapatkan. Menjadi amal terbaik kita, menjadi amal yang profesional, menjadi amal yang kemudian produktif, ada kemudian amal-amal yang kemudian punya indikator-indikator kebaikan di dalamnya, dan juga menjadi sarana kita untuk meningkatkan keberkahan dan kebermanfaatan dari kita. Demikian dari saya, Bu Ida. Monggo kalau ada yang diskusi, masih punya waktu sekitar 10-15 menit ke depan. Biar nggak terlalu sampai siang, nanti Ibu nggak sempat masak ini kalau kayak gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bah, Masya Allah. Saya beberapa saya garis besarkan ya teman-teman semuanya, bahwa Pak Bah biar menegaskan kembali kepada kita semuanya, bukan aksaru amala tapi ahsanu amala. Jadi amal terbaik yang kita persembahkan kepada Allah SWT melalui gerakan wakaf ini. Oleh karenanya ada syarat yang tidak bisa ditawar adalah keikhlasan kita, tujuan niat baik kita karena Allah semata-mata, bukan karena yang lain. Yang kedua, terus mematuhi rambu-rambunya untuk kita ittiba Rasulullah, kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku, tidak kemudian melakukan pelanggaran syariat di dalam kita melakukan gerakan wakaf ini. Nah, Pak Abad juga memberikan beberapa ide-ide yang menarik untuk kita semuanya, bagaimana gerakan kita ini menjadi sebuah lebih terasa lagi ya, sebagai sebuah gerakan yang bersama gitu, sebuah gelombang besar dari wakaf, walaupun recehan 10.000, 20.000, akan tapi ketika di kapitalisasi ya, menjadi sebuah dikumulasi menjadi sebuah campaign itu, insya Allah jadi syiar yang luar biasa. Mungkin akan kita follow up yang demikian ya di ProParent khususnya. Ini Pak Bay, ini bukan hanya madrasah keluarga, ini yang hadir adalah ProParent, mitranya Pak Win semuanya dari beberapa komunitas sekaligus ya. Dan ide-ide seperti tadi untuk membuat publik itu trust atau percaya kepada kita, dengan diantaranya adalah saling share program wakaf dari saudara-saudara kita sama SLC dimanapun ya. Ini sudah kita selalu serukan di madrasah keluarga, setiap hari Jumat itu mana yang punya program, yang lainnya nge-share ya. Yang sedang tidak gelar wakaf silakan nge-share punya teman, yang gelar wakaf juga silakan nge-share punya teman. Dan saya lihat beberapa melakukan itu, nge-share punya teman-temannya, dan saya contohkan setiap kali saya sempat. Kalau nggak sempat nggak ya, apalagi yang lewat di beranda. Kalau Starlink atau lewat di beranda saya, nanti saya share-share gitu. Ya, insya Allah ini semuanya adalah kebaikan-kebaikan, walaupun kecil tapi terus-menerus kita lakukan, insya Allah bermakna bagi kita sendiri, dan lebih utamanya kita berharap melipatkan keberkahan, melipatkan kebaikan ini untuk umat seluruhnya. Baik, saya buka kesempatan untuk bertanya dari teman-teman. Boleh chat di room chat, boleh langsung raise hand. Kalau misalnya ada yang mau tanya, langsung mumpung ketemu Pak Batiar, siapapun boleh untuk berdialog, silakan. Saya cek siapa yang raise hand. Oke. Belum ada ini yang raise hand ya. Bukan dada ya, silakan fiturnya diklik ya. Wih, nyapa nih, assalamualaikum. Ya nyapa aja nih. Ada yang ini nggak? Kalau nggak ada saya yang nanya sama Pak Bah nih. Yuk saya hitung sampai 3. Kalau nggak ada saya yang nanya. 1, 2, 3. Wow. Lain yang nanya daripada Bu Ida yang nanya, saya bingung nanti jawabnya. Ini udah ada yang komen tadi ya, bisa ya pakai di BSM ya? Bu Umu yang mana Bu Umu silakan ya. Bu Umu adalah orangnya lagi nggak ada. Bu Silpa tadi katanya bisa komen juga, bisa buat rekening sama gerakan wakaf, Bapak. Kepala sukunya yang jadi panitia acara kita ini Pak Bah. Beliau sedang ke belakang tuh kayaknya kosong kabarnya. Tanya Bu Ida.
Ya, siapa Bu Ain? Silakan Bu Ain. Mana wajahnya ini nggak kelihatan? Tapi ini videonya ditutup ya, saya pakai mukena. Oh iya, wes rapopo. Maaf Mbak Batiar, ini saya pakai mukena kayaknya kurang Ini sopan. salah satu pejuang wakaf kita Pak Bahtiar, Bu Ain ini insya Allah cetar. Maka Bu Ain. Nggih. Pak Batiar mau nanya, jadi sering ya ada beberapa teman-teman SLC baru itu dapat semacam serangan mental, serangan mental bahwa mereka bekerja sebagai pejuang wakaf itu hanya untuk melariskan produk Sigma. Sebenarnya sudah lama. Cuman biasanya saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Nah ini kebetulan mumpung ketemu coach pegiat wakaf Proparen Sigma, maka biarlah saya dapat jawaban yang lebih menenteramkan begitu. Pripun Ustadz? Monggo Pak. Sampun. Sekalian ada Bu Emi mau nanya nih, kayaknya dia udah nanya di chat. Saya mau nanya, tapi belum ada pertanyaannya. Bu Emi, monggo Bu Emi. Emi Puji. Monggo Bu Emi. Mau di chat apa langsung ngendiko? Monggo silakan. Tetangga saya ini Pak Bah. Dua-duanya tetangga saya tuh. Tetangga di surga insya Allah ya. Insya Allah di surga maupun di dunia insya Allah tetangga. Amin, amin. Ya, ini apa namanya? Bu Aini dulu aja dijawab, nanti kalau Bu Emi biar disuruh kalau ada jawab pertanyaan. Monggo Pak Bah. Oh ada nih pertanyaannya, bagaimana menguatkan azam untuk selalu menjadi uang wakaf? Menjadi pejuang wakaf, menjadi uang wakaf. Baik, ada dua pertanyaan tadi. Bagaimana menguatkan azam menjadi pejuang wakaf? Satunya lagi, ya sebenarnya berkaitan ya, karena satunya lagi serangan mental. Ini akhirnya drop. Ya, memang ini agak susahnya. Memang kita harus akui itu bagian dari susahnya kita untuk kemudian bergerak yang barangnya jualan ya. Memang jualan sih, saya bilang nggak jualan. Tapi mungkin dirasakan juga oleh banyak orang. Mungkin bisa jadi dirasakan juga oleh teman-teman kita yang bergerak ada nasi box gitu ya, sedekah Jumat. Ya mungkin juga mereka akan ada yang negatif-negatif yang sama. Ini kan ngarisin jualan karena dia punya warung makan terus bikin nasi Jumat biar dia bisa laris tuh 100 box, 200 box tiap Jumat biar laris. Ya pertama sih kalau prinsip kita adalah, kalau prinsip yang saya sering diajarkan, Teh Dara tuh bagian jagonya di Metamorfosa, temanya adalah mana yang kemudian memang wilayah kontrol kita, mana yang bukan wilayah kontrol kita. Ya. Omongan orang bukan wilayah kontrol kita nggak bisa ngendaliin omongan orang, terserah orang mau ngomong apa gitu. Kan gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan omongan orang, dengan pikiran orang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ustadz Adi Hidayat ngumpulin sekian miliar aja masih ada tuh yang nyinyir, bahkan macam-macam luar biasa gitu ya. Ustadz Adi Hidayat loh kayak gitu aja kena gitu. Padahal itu ke Palestina yang benar-benar nggak jualan, itu aja nyinyirnya luar biasa. Apalagi kita yang ada hubungannya dengan jualan gitu, dengan produk, pasti tambah banyak yang nyinyir. Nah kemarin juga ada, ini sekarang bicara yang sisi lain, misalnya yang Jogo Karyan gitu ya. Di kapal. Ada yang kapal selam. Mau ngapain kapal selam? Itu urusan negara. Panjang gitu, ya Allah, Masya Allah gitu. Ada juga yang kemudian misal ini di luar yang itu ada misal yang kapal terapung yang tenggelam, yang untuk kapal Dr. Lee apa siapa yang itu kan ya, juga tetap ada gitu. Apalagi yang memang berkaitan dengan barang yang sifatnya natural, dia tidak tahan lama. Mungkin nanti akan banyak serangannya. Apa iya boleh wakaf buku gitu kan, nanti rusak sebagainya. Nanti makin banyak pertanyaannya gitu kan. Apalagi tadi kaitannya dengan jualan, nanti habis itu Bu Ida bisa dapat Turki nih, ngajakin wakaf biar bisa dapat Turki gitu. Nah, sebenarnya kalau secara kajian itu kan sudah dibahas oleh Ustadz. Kalau bicara saya sebagai pakar, jelas bukan pakar. Yang di YouTube-nya ini, Masya Allah saya lupa Ustadz siapa itu, yang pendiri syariah, yang jadi review buku ADRK siapa Bu Ida? Aduh saya nggak ingat Pak, tapi kalau di Properen saya dengan Ustadz Anwar insya Allah.
Ustaz Anwar sudah pernah nggak yang Bahasanya dari selesai, dibikin ya. di YouTube-nya Sigma itu sudah ada tuh Ustaz Fahri siapa? Aduh kasih Nanti lupa kita ya. cek. Ya, itu kan ada tuh yang itu sudah dikupas tuntas oleh Sendiri. beliau, juga ada pertanyaan-pertanyaan tentang ada wakaf Quran satu lagi wakaf buku Sigma sudah pernah dibahas itu. Dan harusnya itu udah Ustaz, kalau Ustaz, kita sudah selesai, sudah fix, ya tinggal kita menguatkan hati kita sekarang. Omongan orang nggak bisa kita kendaliin, pikiran orang nggak bisa dikendaliin. Sekarang adalah pikiran kita. Omongan orang, apakah omongan orang ini akan mengganggu kita? Akan Ustaz Adriansyah sudah ada yang komen, alhamdulillah. Nah itu Ustaz Adriansyah sudah bahas tuh waktu itu Pak Ayah Beni sebagai moderatornya, seingat saya gitu. Omongan orang nggak akan bisa kita kendaliin, nggak akan. Kalau kemudian kita terpengaruh ya berarti kitanya agak lemah nih mungkin bisa jadi. Karena kita masuk, omongan orang bisa masuk ke kita gitu. Padahal kemudian dalam Al-Quran disebutkan di antara orang-orang yang kemudian ciri orang beriman adalah wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut dengan celaan orang-orang suka mencela gitu kan. Oke. Ada Nanti mungkin pertanyaan lagi Pak Bah ini dari ya. Prapi. Tantangan terbesarnya apa Pak Bah? Kalau terkait dengan ada yang perbedaan pendapat, saya pikir sudah selesai ya, karena mungkin ada yang perbedaan pendapat dari kalangan para ustadz juga yang mengatakan nggak boleh wakaf dengan beranjuran. Saya pikir juga selesai itu pembahasannya. Jadi tinggal kita saja yang kemudian mengaitkan dengan komitmen kita dan kesiapan kita. Ini juga ada azam, kemudian apa lagi? Pertanyaan dari Bunda Prapi ada. Ada Bunda Prapi, ada Siam MBJ 1. Ya. Misal kita menggalang wakaf, beberapa orang nggak ada respon, ada tidak, kadang merasa kayak jadi minta-minta, jadi kurang pede. Iya, itu masalahnya adalah sekali lagi respon orang apakah akan mempengaruhi kita atau tidak gitu ya. Bagaimana mengajak wakaf orang baru kita kenal atau baru saling save nomor, jadi belum kenal sama sekali. Nah ini juga menarik, ini teknis tapi kemudian menjadi menarik. Ya kalau baru kenalan jangan diajakin wakaf lah, kenalan dulu. Nembak aja langsung. Ya ada chat-chat dulu. Belum kenal baru nge-save nomor. Nah, ini juga penting ya. Sering kali kan ketika gitu. Saya sering dapat chat, halo saya ini sesama di grup ini, tolong saling save nomor ya. Lu siapa gitu kan? Nggak ada komen dulu misal, oke mungkin sudah memperkenalkan dikit sesama grup, tapi kemudian misal ada apa dulu kemudian baru ngajak saling save nomor. Nggak langsung kemudian izin save nomor ya, saling save. Ini maksa banget minta di save nomornya. Nah, mungkin perlu dibuat triknya. Masya Allah Bu Ida, kita sesama peserta. Saya ini sama Ibu Ida kemarin ketika di grup Ibu sering nanya. Jadi kan ada prolognya dulu, kita menunjukkan bahwa kita ada kenal dikit lah, walaupun juga kenalnya baru kenal di sesama grup WA gitu kan atau apa misal gitu ya. Nggak langsung saling save nomor ya, langsung itu save. Tapi apakah kemudian saya secara pribadi pernah ngirim WA kepada orang, ngajakin wakaf kepada orang yang nggak kenal banget? Pernah juga. Itu agak pakai tebal muka langsung bismillah gitu kan. Itu pakai bahasa benar-benar bukan ngajak wapri, ngajak nama orang lagi, langsung kayak broadcast, tapi saya bukan broadcast, saya forward gitu. Dulu enak ya di WA bisa 20 orang sekali forward, sekarang cuma 5, lumayan pegel itu kan. Capek. Ya, pegel banget kalau WA di forward gitu. Karena kalau broadcast kan ada kan nggak terkirim. Apakah kemudian ada respon? Ya kadang-kadang pernah ada respon, juga banyak yang nggak respon. Kalau nggak kenal gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin 1 kali 2 kali kita baru kenalan gitu kan. Kenalannya dengan ngajakin wakaf langsung. Tapi artinya memang kalau emang belum kenal sama sekali, mungkin kalau perlu mau chat dulu, nanya dulu, kenalan dulu, tinggal di mana, itu kan penting juga. Nanti di save nomornya jadi Bu Tia Sidoarjo misal, nge-save nomornya gitu. Nanti kapan-kapan kalau saya ke Sidoarjo mampir ya Bu, ya boleh mampir enggak gitu, atau gimana gitu. Mama kan biasanya suka basa-basi yang agak itu kan harusnya bisa tuh kan gitu. Jadi kita saling save nomor, tinggal di mana Bu, anak berapa. Itu siapa tahu bisa jadi konsumen nanti jualan buku kan, kalau kita tahu anaknya berapa, kelas berapa. Walaupun mungkin tidak semua orang suka dikepoin ya, tapi ada aja yang nyambung lah insyaallah gitu kan. Ya. Bapak-bapak biasa lebih kaku kalau kayak gini. Ya, kalau bapak-bapak biasa lebih kaku kayak gini, tapi harusnya ibu-ibu lebih luas lah kalau masalah ngobrol-ngobrol kayak gitu sebentar ya. Apalagi Nerta. Oke, ada pertanyaan menarik dari Bu Ika Liana itu. Bu Ika Lina, Pak. Bu Prapti, izin tanya, SNC mulai gerakan wakaf tahun kapan, Pak? Saya juga nggak tahu. Saya gabung udah ada, Bu. 2006. Saya gabung ketika 24 NR.
Closing. 24 NR launching itu 2016 ya kalau nggak salah. Itu sudah ada yang gerak di wakaf memang. Jadi udah lama, tapi dulu kan banyak pribadi-pribadi geraknya gitu ya. Jadi kalau bukan saya juga yang sebut sebagai inisiator, bukan. Udah banyak orang yang sudah bergerak duluan gitu. Cuma mungkin karena di masa pandemi kemarin saya kepikiran bikin kelas aja nih, jadi agak ini dikit. Seru banget. Gelombangnya jadi wow. Kiat bisa istiqomah tadi sudah, saya pikir secara umum sudah banyak disampaikan. Kadang kita merasa kehabisan daftar nama, dan kalau menawarkan juga yang sudah pernah wakaf maju mundur, mohon tipsnya biar semangat terus dalam menggalang wakaf. Nah ini juga PR, ya, sering-sering nambah daftar kontak ya, ini teknis banget. Nah ini saya sebenarnya ibu-ibu sudah ada yang pernah ngajakin wakaf lewat Messenger Facebook belum? Atau DM Instagram belum? Nah mungkin kalau di WA sudah habis, kita harus main ke sana gitu kan. Yang punya IG DM dong gitu. Kan bisa jadi yang di IG kita belum semuanya punya nomor kontak kita kan, nomor kontak WA dia juga kan, atau sebaliknya. Yang di Facebook bisa jadi banyak juga yang belum kita save nomor kontaknya kan. Kirim aja, memang effortnya lebih besar, tapi ada aplikasinya. Cuma kemarin saya coba berapa kali nyoba, habis itu keblok. Messengernya nggak bisa ngirim pesan selama seminggu. Tapi itu lumayan banyak, bisa langsung banyak ngirimnya. Jadi kayak broadcast tapi di Messenger Facebook. Cuma kayaknya harus diatur agar kemudian nggak kena blok. Saya masih belum dapat sampai teknis biar kemudian bisa aman mainnya. Nah, tambah daftar nama kita. Kalau di Facebook kan juga di kelas-kelas live itu kan ada apa? Rumus 20-55 atau apa tuh? Like 20 orang, remove 5 orang lama yang udah nggak aktif, tambah 5 akun yang baru, kan kayak gitu ya. Itu kan salah satunya sebenarnya untuk menambah daftar kontak kita. Iya. Ya, kalau kelas WA itu namanya? Bimbingan optimasi WA, BOW, itu gimana cara biar nambah kontak WA? Kan ada tuh. Nah, ini juga perlu gitu kan. Nah, satu sisi juga kita perlu, ini juga catatan pribadi buat saya yang kemudian agak kurang ramah atau kurang bisa masuk kalau ketemu orang baru. Ketemu orang baru ngobrol, lagi ngantri di mall sekarang nggak boleh ya. Lagi nganterin anak ke sekolah, kenalan, minta nomor. Kan kadang-kadang kita agak sungkan kenalan dengan orang baru gitu. Bahkan kalau lagi majelis taklim duduknya dekat yang udah kenal aja gitu. Nyari yang udah kenal, loh, itu udah kenal, duduk deket dia gitu. Kenapa nggak sengaja duduk orang yang belum kenal gitu biar bisa kenalan kan? Itu jadi PR sih, PR untuk menambah kenalan, menambah ini ya. Atau perlu ngikutin kayak di buku. Siapa Pak Win? Abbas Asisi ya? Sengaja nginjak kaki orang di kereta agar kemudian memulai kenalan. Nah, habis itu ngobrolin tentang klub bola, sama-sama klub bola, baru kemudian masuk. Ini kan bagian dari teori dakwah fardiyah. Nah, ini mungkin sudah pada khatam, cuma kadang prakteknya emang agak susah. Menambah kenalan, menambah kontak, itu kan penting sebenarnya ya. Atau sebenarnya kalau mau ditanya, sudah pada punya grup 1 RT, 1 RW, nah itu kontak potensial itu. Kalau belum mungkin perlu usulkan ke PRT-nya, apalagi dalam masa-masa PPKM darurat. Ini kan harusnya 1 RT punya kontak 1 grup gitu kan. Nah jadi ada apa-apa tetangga yang butuh. Mungkin di awal-awal bukan ngomongin wakaf, tapi informasi tentang tetangga siapa yang butuh bantuan, tetangga siapa yang butuh supply makanan karena sedang isolasi mandiri sebagai. Tapi kan itu bisa jadi suatu saat nanti, ya, karena kita sudah saling save nomor, suatu saat nanti bisa jadi database. Nah, karena memang kalau bicara tentang wakaf ini adalah poin pentingnya, mengajak kebaikan termasuk jualan itu adalah poin pentingnya. Kalau kata Kang Dewa adalah memperbanyak database gitu kan. Database harus banyak banget gitu kan. Punya 10.000 database itu sedikit. Apalagi baru kayak kita yang baru punya kontak 1.000, 2.000. Aduh, itu jangan udah senang. Harus banyak gitu kan. Bikin kolam-kolam sebanyak mungkin gitu. Kalau kita ngelihat bagaimana cara-cara Kang Dewa bergerak itu misalnya, Telegram dia berapa ratus ribu, grup WA dia berapa gitu kan, subscriber itu YouTube-nya berapa. Jadi itu semua itu bagian dari cara untuk kemudian menambah dan meluaskan meluaskan kolam kita gitu bahasa, kalau meluaskan kolam gitu. Nah itu mungkin kelas berbeda, kelas kolam. Tapi bagaimana kita bisa kemudian memperbanyak dan memperluas jejaring kita, karena memang
Kalau apalagi mohon maaf kalau dikontaknya cuma 300 orang, isinya sesama SLC. Lo ngajakin wakaf siapa? Meluaskan jaringan ya. Luas jaringan tuh harus luas banyak mungkin gitu. Ya karena mungkin kalau Yang bicara penting Pak Bah, saya interupsi iya, ya. sebelum waktunya habis. Itu tentang dari Mbak Rahma Angel, tentang komisi dari wakaf Pak Bah. Oke, mungkin perlu dijawab. Rahmawati Angel. Rahmawat. Komisi juga sebenarnya sudah pernah dibahas oleh Ustadz Ardian Syah Hussein itu. Ardian Syah Asri Hussein LCMA. Nah, itu lebih pas gelarnya buat dibandingkan saya yang menjawab ya. Beliau memang syariah gitu dan mengerti masalah fikih muamalah, maka itu diperbolehkan saja. Karena kemudian wakaf itu komisinya bukan dari uang wakaf. Nah, itu yang penting. Dari perusahaan ya. Dari perusahaan. Perusahaan dari mana mereka sudah punya hitung-hitungan sendiri gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau memang kemudian merasa agak ya jadi poinnya pertama adalah boleh. Tapi kalau kemudian merasa ingin digunakan untuk yang lain, untuk wakaf lain, boleh saja itu. Karena berarti kebaikan yang menghadirkan kebaikan lagi. Ya. Punya komisi kemudian digunakan untuk dapat komisi kemudian digunakan untuk sedekah anak yatim, digunakan untuk komisi untuk wakaf lagi, digunakan untuk wakaf pengairan, digunakan untuk apa? Boleh saja gitu. Ya. Alhamdulillah gitu kan. Jadi akan tapi standing positionnya boleh. Bahkan kalau kemudian mau digunakan untuk diri sendiri itu dibolehkan kan gitu jawaban Ustaz Ardiansyah kemarin. Jadi saya pikir silakan saja kalau kemudian kita merasa lebih nyaman. Tapi kan yang perlu kita ingat bahwasannya tidak semua SLC mungkin sudah memiliki kecukupan harta yang kemudian tidak butuh komisi gitu ya. Mungkin ada teman-teman kita juga memang sangat butuh komisi itu dan selama ini mungkin masih susah closing dari cara-cara biasa dan wakaf adalah salah satu caranya ya berarti itu adalah jalan rezeki dia insya Allah. Karena sekali lagi posisinya bukan ngambil uang wakaf gitu. Jadi nggak masalah. Beda pula kalau ngambil uang wakaf gitu. Itu nanti agak detail penjelasannya mungkin ahlinya lebih pas gitu menjelaskan gitu seperti apa. Karena sebenarnya ketika zakat ada amil, wakaf itu ada namanya duta kalau nggak salah, duta wakaf. Dan memang ada ada beberapa saya pernah membaca tapi saya kurang mendalami. Katanya ada bagian-bagian yang boleh diambil oleh duta wakaf, tapi itu agak tricky ya, agak riskan, apalagi kalau kita bukan lembaga resmi. Kalau lembaga resmi mungkin lebih enak hitung-hitungannya. Mendingan nggak usah kalau ngambil dari wakafnya sekali, kecuali untuk pengiriman dan sebagainya itu memang bisa dimasukkan ongkos kirim ya. Tapi kalau untuk pribadi jangan. Nah seperti itu. Tapi kalau komisinya karena sudah clear bukan dari uang wakaf maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Bu Ida. Terima kasih Pak Bah, luar biasa. Poin-poin dari kegalauan para pejuang wakaf ini bisa terjawab oleh kita semuanya. Baik, Mbak Rama, nanti kita akan share di grup ya tentang link video dari bahasan di kantor pusat yang tentang bahasan wakaf dari Ustadz Ardiansyah. Insya Allah kita akan share link biar teman-teman dalami. Kita juga akan share mungkin voice-nya dari Ustadz Anwar LC yang kita pernah bahas bareng-bareng juga di Pro-Parent. Pada waktu awal-awal para leader pun juga ragu-ragu dengan gerakan wakaf ini, kita sengaja mengundang seorang ahlinya dan alhamdulillah kita merasa clear ya dengan itu bahwa ini adalah sebuah kebaikan-kebaikan yang terus akan bisa kita lipatkan. Baik, ya. Oke, Pak Abah masih punya waktu nggak untuk pertanyaan? Kalau masih punya waktu kita lanjut, kalau enggak kita ganti agenda yang lain. Monggo. Baik ya, itu Bu Silpa sudah angkat tangan betulan ini. Monggo Bu Silpa bisa menyampaikan ini pejuang dari Sulawesi ini, Masya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat senang ini bertemu kembali berapa kali sebenarnya dengan Ustadz Bah ini. Bahkan beliau rajin juga untuk menjapri ya. Walaupun yang dijapri itu bukan cuma menggalang wakaf buku, tetapi segala macam bentuk wakaf yang beliau biasa japri kepada saya gitu. Subhanallah. Ya, yang gini Ustadz ya, mau tanya persoalan lebih teknis ya. Persoalan menggalang wakaf ini sebenarnya langkah-langkah apa ya untuk SLC itu sendiri mempunyai kegiatan penggalangan wakaf ini agar bisa teratur langkahnya gitu, punya irama yang sama gitu ya, biar dapat dikonsumsi oleh siapa aja itu melihat bahwa kegiatan wakaf ini betul-betul terlihat indah gitu ya. Misalnya mulai dari
edukasi untuk wakafnya, menggalangnya, kemudian postingan-postingan tujuan penerimanya, sampai persoalan laporan penerimaan dan bahkan juga sampai persoalan doa. Ini mungkin ada teknis langkah-langkah secara teknis yang biasa dilakukan Pahba dengan komunitasnya itu. Apakah ini diatur secara waktu begitu, misalnya dari momen Jumat kan ini biasa dimanfaatkan ya untuk menggalang. Nah, misalnya dari Jumat 1 ke Jumat 1, apakah ada langkah-langkah yang iramanya teratur itu mulai dari edukasinya sampai persoalan pelaporannya. Kemudian yang kedua, nah ini untuk teman-teman SLC yang tidak menggalang wakaf, ini kan untuk men-share postingan wakaf teman-teman. Ini kan mungkin banyak ya, misalnya ditampilkan di satu grup, bahwa misalnya si ini lagi menggalang wakaf di sini. Nah itu gimana ya untuk mengatur bahwa SLC ini memberikan semua postingan dari teman-teman yang menggalang wakaf sementara dirinya enggak. Ini apakah ada aturan tertentu biar misalnya nanti para customer yang melihat postingan ini banyak sekali di wakaf yang mana, itu apakah ada aturan tertentu biar lebih profesional untuk mengatur penggalangan gitu, termasuk seperti Ustadz Bah gitu ya, menjapri berbagai galangan sedekah wakaf walaupun bukan cuma wakaf buku gitu Ustadz. Ya, mungkin untuk sementara itu jazakumullah. Bu Ida. Terima kasih Bu Silpa, monggo Ustadz Pak Bah menyampaikan. Sekali tanya banyak banget Bu Silpa, saya bingung. Nanti ini apa namanya traktirannya ada tuh dari Bu Silpa. Ya. Pertanyaannya banyak dan Masya Allah gitu. Memang kalau ini bisa secara komunitas misalnya, tadi beberapa terkait dengan pengaturan wakaf dan sebagainya. Kita juga masih di esensi juga masih berusaha untuk terus merapikan ya, walaupun memang masih ya tetap saja tidak bisa serapih itu. Konsepnya memang idealnya pengen terstruktur sistematis semua, tapi kemudian juga kan nggak bisa seperti itu juga ternyata. Kalau bicara tentang gimana kalau kemudian jadi kayak banyak banget postingan, ya itulah pilihan. Semakin banyak pilihan maka semakin, kalau saya mikirnya begini, kalau nanti jadinya di sosmed, di WA jadi banyak banget ajakan, bisa jadi satu orang diajak 2 orang. Apalagi mungkin temannya sama, saya sama Bu Ida temannya sama, ngirimnya sama gitu kan, bisa jadi. Tapi apakah itu jadi masalah? Kalau saya mikir nggak masalah sih. Saya ngajak ke lembaga A, Bu Ida ngajak ke lembaga B, ya itu kan nanti biarlah Allah yang menggerakkan mau milih ke siapa, gitu aja sih pilihannya gitu. Apakah kemudian jadi rebutan, ya nggak masalah sih. Kalau saya pikirnya gitu ya. Karena saya jujur aja sering juga dapat ajakan-ajakan waprian wakaf dari para kurir wakaf buku yang lain gitu. SLC itu masih sering juga dimasukkan di dalam daftar kontak atau entah broadcast atau wapri. Ya. Jadi memang pilihannya adalah Allah akan menggerakkan siapa kepada siapa, itu kan seperti itu. Dibanding nggak diajakin sama sekali, nggak ada yang ini kan. Ada 5 ajakan, dia milih salah satu, berarti dapat peluang kebaikan. Iya, peluang kebaikan sama-sama dapat gitu kan. Nah, itu prinsip yang ini. Tapi kalau kemudian di esensi, memang biasanya syaratnya adalah nanti bisa minta ke Mas Win lah itu ya. Kita setiap hari Jumat itu ada laporan, udah diurutin memang dari awal ya. Wakaf yang terkumpul dari bulan Januari sampai bulan ini, sampai pekan ini, kan bisa difilter tapi difilter dari penjualan program aja dihitungnya. Itu selalu dibunyikan setiap hari Jumat memang. Itu di-share ke semua SLC, di semua grup. Alhamdulillah dari Januari 2021 sampai pekan ini sekian, terkumpul dana sekian miliar gitu. Masya Allah. Apakah itu cuma filter dari yang pakai program wakaf ya? Program wakaf kan bisa difilter, yang para SPV kan punya laporannya itu, atau minta Mas Win nanti untuk bisa bikin laporannya gitu kan. Bisa memfilterkan kalau nggak difilterin, kalau nggak filter sendiri gitu. Jadi bisa dibunyikan gitu kan. Walaupun bisa jadi ada juga teman-teman yang beli pakai program cash tapi sebenarnya untuk wakaf karena sama-sama diskonnya, misal ada juga kayak gitu. Ya udah, kita anggap saja kita laporkan yang memang jelas-jelas nyebutin ketika input AJB-nya pakai wakaf gitu. Itu yang sering dibunyikan setiap hari Jumat gitu kan. Dan juga setiap hari Jumat biasanya memang ada konten yang dibuat bersama oleh kami. Jadi kami bikin grup Telegram isinya para SPV. Hari Jumat itu kan kontennya konten edukasi terkait dengan sedekah dan wakaf. Jadi setiap hari Jumat memang seragam dan sama yang kami share gitu di semua grup. Di semua grup SPV itu sama semua gitu ya. Kalau hari lain kontennya beda lagi. Kalau Senin itu kan kami pakai konten self development, Selasa kontennya sirah,
Rabu kontennya adalah Rabu itu apa ya? Rabu bedah buku kalau nggak salah. Kamis itu marketing, Jumat itu adalah konten sirah, Sabtu itu konten parenting. Jadi memang kami bersepakat untuk bikin menyiapkan gitu ya, menyiapkan konten kalau ada SPV yang ngeblank nggak tahu mau ngapain hari itu gitu ya. Jadi bingung, aduh nggak punya bahan hari ini, nggak mau cuap-cuap, nggak bisa orasi, nggak bisa apa, ya tinggal buka Telegram yang isinya semua SPV dan bergantian ngisinya, penanggung jawabnya siapa di setiap konten. Jadi ada yang di-share setiap hari, dan tadi setiap hari Jumat adalah biasanya kontennya konten edukasi sirah, konten edukasi wakaf dan sedekah. Nah, kalau kami sendiri rata-rata juga punya grup pejuang wakaf masing-masing, grup PA masing-masing, dan biasanya Mas setiap hari selalu ada saja minimal satu konten wakaf yang di-share, flyer atau markom gitu kan, yang mungkin sifatnya lebih umum, edukasi gitu kan, tentang manfaat sedekah, apalah macam-macam, kuat-kuat tentang sedekah dan seterusnya. Itu biasanya setiap hari kalau para pejuang wakaf selalu dapat waprian itu, entah BC entah wapri dari SPV-nya tentang ajakan wakaf setiap harinya, untuk menguatkan itu. Jadi memang setiap hari memang kalau saya perhatikan rata-rata teman-teman yang bergerak di wakaf di Esensi, insya Allah ya setiap hari rata-rata semuanya nge-share wakaf, walaupun cuma sehari satu tetap pasti ada gitu, nggak ada kemudian yang nggak ada share sama sekali seperti itu. Itu mungkin untuk untuk menguatkan ya, untuk agar kemudian setiap harinya itu ada saja yang setiap harinya ada saja yang dilakukan untuk kemudian menguatkan konten wakaf. Ini saya share tadi ke Bu Ida, yang hari ini misalnya saya share ke semua SLC saya. Apakah dia menggalang wakaf atau tidak, tetap saya share. Iya. Jadi memang ada wakaf rombongan juga. Ada saya share, maaf nggak bisa share screen. Nah itu seperti itu. Jadi ada modelnya kayak gitu. Apa perlu saya share screen? Oh, nggak usah lah ya. Saya juga bikin grup khusus, grup broadcast pejuang wakaf Esensi yang di SPV saya. Jadi saya punya grup khususnya broadcastnya. Jadi saya broadcast itu kan, kalau ada saja saya broadcast setiap harinya misalnya gitu kan. Jadi memang untuk menguatkan komitmennya, agar menguatkan Semangat. Menguatkan ya. Jadi selalu ada aja setiap hari, nggak cuma hari Jumat nih. Saya share screen sebentar. Contoh saja nih. Sudah dikasih izin belum ini sama hostnya? Saya tanya hostnya. Bisa ya? Oke, silahkan Pak. Udah. Nah ini grup BC pejuang wakaf saya. Nah ini setiap hari ada saja yang saya share nih. Sedekah berbaiki dunia untuk saudara kita, dan Allah berbaiki akhirat untuk kita, anonim. Ini kan sifatnya edukasi nih. Jika Tuhan memberimu rezeki lebih, sesungguhnya Ia tidak sedang memintamu beli lebih. Ya. Yang berimu kesempatan berbagi lebih. Fahfad Depi. Ya, kayak gini, hidup yang indah. Nah, ini ada yang sifatnya tulisan, sempurnakan keberkahan hari Jumat dengan sedekah. Ini setiap hari rata-rata ada saja setiap hari yang di-share di grup. Ini saya BC ke para SNC. Jadi memang menjaga suhunya agar terus-terusan connect dengan program wakaf. Apa sih yang istimewa dari bulan Zulqa'dah ini? Pada bulan ini semua. Ini sifatnya lebih umum, edukasi, tapi di bagian belakangnya ada tentang ajakan berwakaf dan bersedekah. Nah gitu. Nah ini ada ya hampir setiap hari adalah, artinya memang harus ada yang. Apakah ini saya semua yang buat? Bukan, saya jujur bukan semua saya yang buat. Kadang saya buat, kadang saya copy paste dari SPV lain, kadang-kadang saya dapat dari SLC juga, mana yang kemudian bagus. Bahkan kadang-kadang juga konten-konten yang sifatnya umum, yang mungkin dari Muslim Afiyah, dari Rumaiso, dari apa yang sifatnya umum-umum itu juga di-share juga, nggak masalah. Nggak mesti harus semuanya ada logo komunitas kita, tapi karena sifatnya edukasi kan bisa saja digunakan oleh siapapun. Cuma mungkin nggak saya pakai kalau yang dibikin pro parent kan nggak enak. Tapi kalau sifatnya yang umum-umum kayak dari ya nanti bayar ya. Salafi.net apa yang kayak gitu tentu share juga gitu, nggak apa-apa kalau bagian itu. Ya, terima kasih Pak Abah, Masya Allah ya. Teman-teman rasanya nggak mau berpisah ini ya, mau ngobrol terus. Tapi saya mau minta sedikit sepatah dua patah kata dari Bu Umu Rohimah ya. Beliau ini pejuang wakaf yang luar biasa. Kalau Pak Abah bilang ini mas sehari sekali, kalau beliau ini sehari 5 kali Pak.
setiap mau sholat, setiap mau tidur itu sudah semuanya, mungkin malah 10 kali ya. Dan sangat menginspirasi karena beliau juga pemurah untuk share konten-konten beliau kepada teman-teman. Yang lainnya pada rajin copy paste, ini ngaku aja yang suka copy paste Bu Umu ya. Dan jadi amal jariah bagi Bu Umu. Bu Umu juga penanggung jawab untuk program pagi hari ini. Bu Umu silakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, di unmute dulu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Ida ya yang sudah memberikan kesempatan dan memfasilitasi acara ini, karena ini menjadi sebuah momen yang cukup bagus ya untuk saat ini. Kemudian juga kepada Ustadz Bahtiar ya, jazakallah khair sudah bisa hadir di pagi hari ini, dan juga tidak lupa kepada Kepala Suku Jawa Tengah Pak Win, jazakallah. Ya, jadi alhamdulillah acara ini bisa terlaksana dan kita semua sudah sama-sama menyerap ya ilmu yang dimiliki oleh Pak Bah untuk bisa kita mungkin ATM ya, kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi untuk keberlangsungan program-program kita ke depan. Yang ingin saya garis bawahi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Bah itu adalah bahwa kita bisa menjadikan program ini sebagai amalan unggulan kita, ya. Jadi dan ini juga yang memang yang saya rasakan secara pribadi gitu ya. Alhamdulillah saya memilih program wakaf ini untuk menjadi amalan unggulan, sehingga secara pribadi berusaha untuk mencurahkan semua perhatian ya, semua energi yang saya miliki untuk program wakaf ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi jariah ya bagi kita semua ya. Dan mungkin itu aja kali ya Bu Ida ya yang ya. Bisa saya sampaikan. Karena terus terang saya juga masih masih rasanya tuh selalu ketika bertemu dengan para pejuang wakaf gitu tuh rasa syukur ya bahwa saya masih bisa diberi kesempatan untuk hadir di sini ya. Karena terus terang hari demi hari yang saya lalui itu adalah sebuah perjuangan buat saya. Masya Allah, ya. Ya, Bu Umu adalah penyintas kanker ya Ibu sekalian. Jadi sambil terus berobat, sambil terus kontrol ke rumah sakit, dan kadang-kadang harus membatasi waktu screen layar, paparan layar. Beliau terus berjuang, Masya Allah. Dan beliau punya jam kerja ya, yang saya sangat tertarik. Beliau punya jam kerja, dia batasi jam kerjanya jam sekian sampai jam sekian untuk pejuang wakaf ini. Dan juga terus mematok diri ya, minimal 4 set per bulan. Dan seringkali lebih terlampaui dari 4 set itu ya Bu Umu ya. Sangat inspiratif untuk kita semuanya. Semoga Bu Umu aja yang berusaha dengan berjuang dengan kesehatannya bisa ya. Semoga kita yang diberi kesehatan, sehat walafiat juga diberi kemudahan semuanya. Dan ini ada Ustazah kita Umi Sepri. Umi mau menyampaikan sepatah dua patah kata Umi buat kita semuanya biar makin berkah acara kita Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya, berbagi pengalaman ya. Saya subhanallah secara mandiri oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberi ilham ya untuk melakukan gerakan ini. Hanya mungkin karena keterbatasan saya dalam hal pernak-perniknya, saya menggunakan kekuatan orang-orang terdekat. Cuma memang sekali dapat itu bukan recehannya gitu ya. Masya Allah. Jadi misalnya ADRK. Jadi murid-murid saya ketika di Australia, mereka itu rutin misalnya 1 juta seorang gitu ya. Nah jadi uang-uang yang saya dapat, uang-uang komisi yang saya dapat itu saya gabungkan. Begitu juga uang-uang yang diberikan anak-anak saya gabungkan. Nah sehingga kalau saya membagikan wakaf itu saya tunggu lengkap.
Jadi misalnya paket nabi gitu ya, nabi sahabat. Nah, baru saya storekan ke institusi-institusi. Jadi gitu. Karena keterbatasan saya untuk bisa terus-menerus share konten gitu ya. Nah, jadi yang saya rasakan apa? Pengaruhnya itu luar biasa ya. Jadi kalau tadi gimana kegalauan dan sebagainya itu nggak muncul karena memang dimulai dari diri sendiri. Ya. Mulai dari diri sendiri, kemudian orang-orang terdekat. Nah, bagi mereka-mereka yang punya kemampuan tapi tidak tertarik sama literasi, saya coba dia itu direktur rumah sakit, lalu dia mengelola ikut mengelola sebuah rumah Quran. Nah, saya kirimi itu rumah Qurannya. Jadi gitu. Yang saya lakukan memang agak pribadi ya, pendekatannya agak pribadi gitu. Nah, jadi yang saya rasakan itu sudah 100 lebih ya buku-buku itu, bahkan mungkin menuju 200 ya. Nah, itu yang saya lakukan aja terus gitu. Jadi ikut arisan atas nama anak-anak. Jadi subhanallah itu jadi pengkondisian buat mereka. Jadi ketika mereka itu sudah bekerja, punya uang, memberi saya, udah kita gabung ke gerakan ini aja gitu, seperti itu. Dan memang luar biasa ya. Jadi anak-anak, kemenakan-kemenakan itu bisa memiliki paket lengkap dari buku-buku SDI itu, dan memang terasa banget wawasan kita jadi meningkat ya. Jadi yang saya rasakan itu ketika kita mau memulai, jadi ikrar deh ya, yang penting ikrar dulu nih. Nah, saya juga tertarik dengan ini ya. Ungu kan gesit banget tuh. Nah, pernah saya suatu malam, mungkin Ungu kaget juga ya. Anak saya itu nggak sengaja mengeser membayar SPP adiknya itu karena depannya sama-sama Ungu. Itu ke Bu Ungu dia. Padahal itu harus ke Ungu yang lain. Nah, lalu saya memberikan bukti share itu ke banyak grup sampai orang itu menegur saya, Umi kayaknya salah kirim ya. Nah, saya merasakan begini ya, ketika kita itu melakukan sesuatu lillahi ta'ala, maka Allah itu yang akan menggerakkan gitu kan. Jadi orang semua pada tahu tuh rekeningnya umum gitu kan. Dan jadi saya bilang ya memang kata kuncinya itu adalah tadi ya, bagaimana kita memang meyakini ini adalah sebuah amalan yang Allah ridhoi, lalu kita berikhtiar sebisa mungkin untuk melakukannya terlebih dahulu, supaya rasa ragu, rasa nggak enak itu hilang. Yang kita rasakan itu kita ingin mengajak dia melakukan sebuah kebaikan gitu. Jadi ada keyakinan diri ya sama Allah itu diberikan itu. Nah, itu yang saya ini kan. Cuma memang tadi ya karena saya ini gaptek, jadi memang belum bisa melakukan seperti yang teman-teman lakukan. Cuma untuk aktivitas yang saya lakukan dari awal saya bergabung ke SLC itu adalah program wakaf yang yang saya lakukan seperti itu. Gitu. Jazakumullah khair. Ya, terima kasih Umi. Umi ini salah satu yang sangat menginspirasi kita ya, dengan berbagai keterbatasan pada sisi teknologi ya Umi ya. Jadi kalau ngisi AJB Mbak Erma yang ngisi gitu. Tapi luar biasa ya, beliau ini kesungguhannya ya, setiap kata-katanya selalu teduh untuk kita semuanya. Satu hal yang layak kita garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Umi Sepri adalah mau ibda binafsik ya, mulai dari diri sendiri. Ini membuat akan mengusir semua keraguan itu karena kita sendiri juga berjuang mencoba. Teman-teman, sederhananya begini, setidaknya sekali seumur hidup lah berniatlah untuk satu set wakaf, satu set punya diri sendiri, ya gitu ya. Setidaknya sekali seumur hidup aku tuh dengan uangku sendiri aku wakaf ke sebuah tempat gitu, satu set penuh gitu. Kemudian kalau toh diberi lebih ke lapangan, maka setidaknya setahun sekali lah satu set buku ya, satu set ke satu tempat itu. Nah kalau lebih lapang lagi satu set per bulan silahkan gitu ya teman-teman. Saya pribadi meniatkan untuk demikian. Jadi kalau dulu satu set per bulan, tapi kalau sekarang saya uangnya saya bagi-bagi aja ke teman-teman ya, biar lebih banyak setnya, bukan hanya satu set penuh. Jadi setiap Jumat silahkan yang sergap-sergap, kalau pas saya punya uang saya bagi-bagi buat kalian ya. Nah begitu teman-teman, Masya Allah pagi hari ini rasanya tidak cukup waktunya, tetapi ibu-ibu juga harus hidup beredar di edarnya masing-masing ya, di garis edarnya masing-masing, punya acara dan sebagainya.
Jadi jangan berlepas diri ya. Nanti silahkan masuk di grup WhatsApp yang di-share oleh Bumu. Kita akan lanjutkan dengan 2 kelas ya, kelas wakaf refresh dan kelas wakaf pemula. Yang belum pernah akan mendapatkan edukasi di kelas wakaf pemula, yang sudah pernah akan masuk di kelas wakaf refresh ya. Insya Allah akan kita hidupkan lagi. Semoga terus menjaga keikhlasan kita, menjaga semangat kita, dan menjaga kebersamaan kita ya. Dan beberapa masukan-masukan dari Pak Bah, Masya Allah luar biasa. Nanti kita follow up, kita tidak lanjuti ya, baik secara pribadi maupun secara komunitas ya. Dan kita petik semua inspirasi dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Pak Bah. Semoga semakin menambah berlipatnya keberkahan yang kita lakukan. Jazakumullah khairan Ustadz Bahtiar atas sharingnya, dan sudah molor setengah jam dari waktu yang beliau janjikan. Semoga menjadi pagi yang berkah buat Pak Bah, amal soleh, insya Allah amal jariah ilmu bagi kita semuanya. Amin, amin, amin. Insya Allah ya, kalau semua terinspirasi dari Pak Bah, semoga ada bagian amal dari Pak Bah ketika teman-teman di sini menggelar wakaf. Demikian pula dari Bu Mu, dari Bu Aini, Bu Sepri, dan Bu Silpa, dan semua yang tadi sempat bertanya. Semoga jawaban-jawabannya juga menginspirasi kita semuanya. Kita lanjutkan nanti di grup WhatsApp, insya Allah ya. Terus semangat ya, lumayan ini 93 orang yang tadi sempat ikut, 93-94 tadi ya. Semoga menjadi cahaya-cahaya wakaf ya, baik di ProParent maupun di Indonesia khususnya. Aduh, saya mau nutup kok nggak tega nih. Ya sudah, tapi kita tutup ya teman-teman semuanya. Jazakumullah semuanya sudah hadir. Mohon maaf lahir dan batin. Saya selaku host di pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita berjumpa bukan hanya di sini tapi di grup WhatsApp dan nanti di surganya Allah SWT sebagai pejuang wakaf. Insya Allah ya, kita berjumpa dengan Rasulullah. Kita bercerita, ya Rasulullah, aku sudah sampaikan edukasi untuk masyarakat ya melalui buku-buku yang bercerita tentang dirimu, Masya Allah ya. Semoga kita bisa membanggakan amal-amal kita bukan pada manusia tapi pada Allah dan Rasulnya kelak di hari kiamat. Demikian, saya jadi terharu nih, pengen nangis. Ya, kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beredar di garis-garisnya masing-masing, berjuang di medannya masing-masing. Jazakumullah khairan sudah hadir di sini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang masih pengen ngobrol dengan saya boleh, saya masih kasih kesempatan barang 15 menit ya. Nanti mau ada acara di DPW Jabar, insya Allah. Yang dari Jabar ya. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Bah, selamat derek sugeng tidak yang sudah punya acara. Nun, Kang Bahtiar. Apa namanya live ya, yang masih pengen ngobrol dengan saya, silahkan. Mungkin saya izin juga Bu. Assalamualaikum. Izin live. Silahkan untuk ini saja. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mbak Putri, Bun Hasanah. Ya, oke, jadi lihat wajah orang-orang Ibu Dija. Terima kasih Bu Ida, izin pamit. Ya, izin pamit Bu Ida. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farida, Bu Silva, Bu Marse. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Umi mohon doanya Bu, closing satu lagi. Akbar, insya Allah juga satu. Ya, insya Allah program promo kurban bisa 2 ya. Kita akan kirimkan daging kurban Palestina, semangat semuanya ya. Kita akan kirimkan daging kurban frozen ke Palestina ya, biar banyak yang bisa kirimkan. Ayo sumbangkan ya barang sedikit-sedikit ya dari kalian semuanya, 0,2 lumayan ya. Masya Allah, yuk. Semangat semuanya ya. Bu Imut, Bu Farida, Bu Tias, Bu Sri, Bu Fariatun. Gimana Lampung? Kamu ngomong tapi di mute ya, nggak kedengaran. Ya, alhamdulillah. Sehat ya. Moga-moga pesantrennya segera terwujud ya. Amin. Ini sekarang lagi ini Bu, kan kita kan ya bikin saung tuh di sebelah. Masya Allah, ini Bu Ibu sedang bikin saung untuk taman baca, Masya Allah ya. Yang semoga dimampukan yang lainnya juga. Ya silahkan yang boleh ya. Oke, baik, Bu Tias masih ada tuh. Sudah sarapan belum tuh? Waalaikumsalam Bu Ida. Waalaikumsalam. Iya. Mbak Rahma, terima
kasih ya kirimannya. Besok kirim lagi ya. Enak. Cheesecake-nya enak pokoknya. Kapan kamu ke Jogja ya, bentar lagi bisa gantian traktir aku. Insya Allah. Iya, kata anak-anak pokoknya kalau buka itu, wow siapa yang kirim? Ini Bunda Rahma, wow gitu. Udah seru banget anak-anaknya. Ya Bu Ika, sehat Bu Ika? Gimana suami, sudah sehat? Masih di mute? Alhamdulillah saya sudah negatif hasil swab kemarin sore. Tinggal suami hari ini swab ulang. Oh iya, Masya Allah, semoga sehat. Ini masih di rumah sakit ini. Masya Allah. Ya, minta doanya semuanya ya. Sudah mulai kerja? Kenapa? Sudah mulai piket atau jaga suami? Oh, saya menjaga suami kan di sini nggak boleh berangkat kerja kalau belum negatif. Oke, ya. Kita selalu berikan terpapar terus yang di garis depan soalnya. Cuman doane sedaya mawon. Ini saya jane Bu Ida mau tanya. Ini saya kan senang koleksi buku tapi kadang anak-anak itu protes. Ibu beli buku terus, bukunya ditumpuk-tumpuk. Iya. Iya, iya. Mbak Ika jadi tumpuk Mbak Ika disebar. Disebar dari ini. Mbak Ika, kalau dulu saya punya anak masih kecil-kecil itu saya buka perpus di rumah, mereka yang jaga. Teman-temannya datang jaga, mereka baca. Iya, itu kalau dibacain kadang kan nggak semuanya seneng ya. Jadi ibu senengnya tuh baca buku tok lah. Kadang dibacain yang suka dengerin paling yang kecil aja. Yang gede-gede udah senengnya mainnya HP. Oke, ikhtiar Mbak Ika ya. Jadi ikhtiar Oke, Bu. Yun pamit. Assalamualaikum semuanya. Silakan. Bu Silpa nggak tugas nih pagi ini? Nggak ada tugas nih pagi ini. Senam di komplek, tapi izin. Berarti senam sendiri aja sekarang. Senam pikiran untuk wakaf. Oke, senam pikiran apa senam jempol ya, oke. Di depan laptop Bunda. Masya Allah, selalu waktunya berkah, Masya Allah. Insya Allah ini Bunda Rahma ini PR-nya asesor rapo-rapo kali ya. Belum Bunda, ya Allah mau doa ya Bunda ya. Apa saya penting rezekinya lancar. Kan banyak kerjaan, banyak rezeki juga. Oke, saya pamit ya semuanya, sudah cukup. Semuanya. Pada aku semuanya, ya saya assalamualaikum. Oke.